Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 2 mata kuliah keterampilan membaca program studi pendidikan bahasa Indonesia Universitas PGRI Jombang. Saya Kaila Caya Dewi Rahmania dengan NIM 256035 dan teman-teman Saya Nadia Sindiabella Adiwardana dengan NIM 256043. Saya Indria Dwi-Handayani dengan NIM 256046. Pada video ini kami akan membahas salah satu strategi membaca yang dapat meningkatkan keterampilan membaca, yaitu metode PQRST. Menurut Nabila dan Susanto, metode PQRST merupakan strategi membaca yang dirancang untuk membantu pembaca memahami isi bacaan secara lebih efektif melalui 5 tahap yang saling berkaitan, yaitu P. Review, meninjau isi bacaan secara singkat. Q. Question, menyusun pertanyaan sebelum membaca. Read, membaca bacaan secara teliti. Summarize, membuat ringkasan menggunakan bahasa sendiri. Test, menguji kembali pemahaman terhadap bacaan. Metode ini tidak hanya berfokus pada kegiatan membaca, tetapi juga melatih kemampuan berpikir kritis, menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki, serta mengevaluasi tindakan pemahaman terhadap bacaan. Langkah-langkah metode PQRST. Yang pertama yaitu preview. Pada tahap ini yaitu meninjau isi bacaan secara sekilas untuk memperoleh gambaran umum mengenai materi yang akan dipelajari. Hal yang dapat dilakukan pada tahap ini antara lain membaca judul, memperhatikan subjudul, mengamati gambar atau ilustrasi, membaca bagian pendahuluan atau kesimpulan. Tujuannya agar pembaca memiliki gambaran awal mengenai isi bacaan. Yang kedua, question. Pada tahap ini yaitu kita menyusun beberapa pertanyaan sebelum mulai membaca. Contohnya, apa topik utama bacaan? Apa tujuan penulis? Dan informasi penting apa yang akan dipelajari? Pada tahap ini bertujuan membangun rasa ingin tahu sehingga pembaca lebih fokus saat membaca. Yang ketiga, ada read, yaitu membaca bacaan secara menyeluruh dan teliti. Setelah membaca, pembaca dapat mencari jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat, memberi tanda pada informasi penting, mencatat kata kunci atau ide pokok. Dengan cara ini, pembaca lebih mudah memahami isi suatu bacaan teks. Selanjutnya yaitu ada metode summarize. Nah, pada tahap summarize ini dilakukan dengan membuat ringkasan menggunakan bahasa sendiri. Ringkasan tersebut memuat gagasan utama, fakta penting, serta kesimpulan isi bacaan. Tahap ini membantu memperkuat pemahaman dan memudahkan mengingat materi. Selanjutnya yaitu ada tahap tes. Tahap ini adalah tahap terakhir, yaitu tahap yang menguji kembali pemahaman terhadap isi bacaan. Cara yang dapat dilakukan antara lain ada menjawab pertanyaan yang telah dibuat, menceritakan kembali isi bacaan tanpa melihat teks, atau membuat kuis sederhana. Tahap ini bertujuan mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap materi yang telah dibuat. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode PQRST. Kelebihannya meliputi meningkatkan pemahaman pembaca, membantu mengingat informasi lebih lama, melatih kemampuan berpikir kritis, membuat kegiatan membaca menjadi lebih terarah, mendorong pembaca lebih aktif selama proses membaca. Kekurangannya yaitu ada membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan membaca biasa, kurang efektif untuk bacaan yang sangat pendek, memerlukan latihan agar terbiasa menggunakan setiap tahap. Sebagian pembaca masih mengalami kesulitan dalam menyusun pertanyaan yang sesuai.